Haleluya. Shalom. Teman-teman NGC, dimanapun kita berada, apa kabarnya malam hari ini? Saya berdoa kita sehat, kuat. Amin. Dan tentunya kalau kita semua bersuka cita, amin. Dan malam hari ini kita kembali di dalam acara Ngopi bareng NGC. Apa itu Ngopi? Ngopi adalah ngobrol firman bareng NGC, amin. Ya, dan acara ini sekali lagi dibuat untuk kita bisa memberkati teman-teman generasi muda semuanya. Dan malam hari ini spesial, teman saya dari kota Salatiga. Ya, dia hamba Tuhan. Dia teman sekolah SMA saya juga, SMA Kristen 1, dan suaminya saat ini akan menjadi gembala sidang di GSJA Salatiga, gitu ya. Oke, mari kita undang teman saya dulu ini. Oke, saya undang. Haleluya. Guys, di Jakarta, saya lagi di Bogor hujan deras. Halo. 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 Jelas enggak Dengar suara saya? Jelas, puji Tuhan. Jelas. Mantap. Ya, terima kasih Mas Yonatan, terima kasih Bu Sinta sudah gabung di acara kita. Ya, acaranya namanya Ngopi bareng NGC. Ngopi itu ngobrol firman. Jadi nanti sebentar kita akan ngobrol firman sama-sama. NGC adalah satu komunitas di mana kita bergerak untuk generasi muda. Tapi kok kita samaan sih, dress code-nya putih-putih begini nih. Nggak ada janjian nih. dress code bisa samaan putih gitu loh. Ya, padahal saya dengan istri saya udah mikir-mikir baju apa yang belum pernah saya pakai di IG gitu ya. Oke. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang God's Plan sesi 2. Gitu ya, karena waktu itu pernah yang sesi pertama adalah dengan pendeta Barry Bakhtiar gitu ya, dia kebetulan dari Temanggung. Saat ini dengan hambanya Bapak Pendeta Yonatan dari Salatiga. Haleluya. Sudah resmi gembala sidang apa belum nih? Belum. Masih wakil gembala sidang. Mantap. Sip. Oke, Salatiga hujan? Apakah Salatiga hujan? Enggak ya, saya lagi di Bogor hujan nih. Dan di Bogor hujan deras banget gitu ya. Dan kita sebentar nanti akan berdoa biar sinyalnya bagus gitu ya, karena IG Instagram ini sinyalnya yang kadang-kala berat gitu ya. Ada teman kita nih, Bu Sinta, Mardiana, Dewi. Halo Mardiana. Mardiana ikut bergabung. Iya, gitu ya. Oke, yuk kita mulai aja. Kita mulai dengan doa ya. Nanti saya akan mulai dengan doa. Nanti terakhir Mas Yonatan yang akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh menjadi terang di platform IG Live ini, Tuhan Yesus, lewat kesaksian kehidupan kami, yang dimana Tuhan yang pimpin kami, Tuhan, dari masa muda kami, dari masa kami SMA sampai saat ini, kami terus berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Dan malam hari ini, hamba dengan Mas Yonatan dan Bu Sinta akan sharing bersama-sama, karena itu Tuhan berkati kami semua. Dan kami berdoa untuk signal biar semua berjalan dengan baik. Tuhan tolong semuanya sampai akhirnya nanti Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oke. Sinta dan Mas Yonatan,
malam hari ini kita mau berbicara tentang God's plan, di mana Tuhan merancangkan setiap kehidupan kita. Di mana Tuhan merancangkan setiap kehidupan kita, dan saya percaya sampai saat ini gitu loh ya. Kalau saya melihat kehidupan saya sampai saat ini, saya percaya ini semua masuk dalam rancangannya Tuhan. Amin ya. Jadi ya walaupun kalau dulu nggak kepikiran sih akan jadi pendeta, akan jadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi masa SMA Kristen 1 adalah masa, buat saya masa berbahagianya saya gitu ya. Saya udah ngobrol dengan beberapa teman, karena itu saya mengundang teman-teman di SMA Kristen 1 untuk kita sama-sama bersaksi, untuk kita sama-sama sharing, mengenang masa kita dulu gitu ya. Dan guys, Sinta dan Mas Yonatan ini dulu waktu kita mau retret itu sempat kita pakai tempatnya gitu ya. Dan Mas Yonatan juga punya pengalaman menggelikan bersama dengan saya gitu. Tapi sebelum itu semua, mari kita coba dengarkan sharing firman Tuhan dari Mas Yonatan tentang God's plan itu sendiri bagaimana. Silakan Mas, 10-15 menit saya beri waktunya untuk men-sharingkan tentang rencana Tuhan. Silakan Mas. Ya, selamat malam semua sobat muda. Yes. Kalau berbicara tentang God's plan itu ya, untuk kehidupan saya secara pribadi, sebenarnya saya secara pribadi tidak punya rencana sama sekali untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Terus terang, saya tidak ada rencana untuk menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan, karena sejak kecil yang ada di dalam pemikiran saya adalah saya punya cita-cita itu untuk menjadi seorang hakim sebenarnya ya. Karena waktu saya membaca kitab Daniel, berbicara tentang Sadra, Mesak, dan Abednego, saya cerita tentang kisah Yusuf, saya mengambil pemahaman secara pribadi, walaupun itu saya masih SMP atau SMA, saya ngomong sama diri saya sendiri, Tuhan, negara ini butuh orang-orang seperti Sadra, Mesak, dan Abednego, seperti Yusuf dan Daniel. Saya ingin menjadi bagian dari itu, dan saya merencanakan sendiri kehidupan saya. Nanti saya kuliah, SMA saya ambil jurusan IPS, nanti saya akan masuk ke Fakultas Hukum, nanti saya 2 tahun saya akan masuk ke dunia pengacaraan, ke kepengacaraan, nanti habis itu saya akan ikut tes calon hakim. Nah, itu rencana saya secara manusia. Tetapi Tuhan memiliki rencana lain ya. Saya coba untuk memahami rencana Tuhan di dalam diri saya, karena saya berasal dari gereja yang beraliran Protestan. Akhirnya saya masuk di Salatiga, saya bergabung dengan gereja yang karismatik atau Pentakosta. Akhirnya saya memiliki pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dan di situ Tuhan membawa saya kepada kesempatan untuk bisa melayani. Tapi saya tidak ada rencana untuk menjadi seorang pendeta, itu sebenarnya tidak ada ya. Akhirnya saya cuma berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Saya awal pelayanan saya di gereja itu saya hanya membersihkan dan ngepel gereja. Itu yang saya lakukan sambil PDKT kepada anaknya Pak Gembala ya. Asik. PDKT sama Bu Sinta ini. Asik. Saya bersih-bersih. Ya betul Mas John. Saya cuma bersih-bersih gereja, membersihkan gereja, nyapu, ngepel gereja, membersihkan ruangan dan lingkungan gereja. Itu aja yang saya lakukan. Tapi akhirnya berjalannya waktu, akhirnya saya ikut kelas sekolah minggu. Di situ saya ikut kelas kader guru, karena di gereja kami ada tingkatan-tingkatan tertentu di dalam sekolah minggu itu. Habis muda-mudi, masuk kelas kader guru, nanti untuk kita terjun di pelayanan. Nah, saya karena tahun 96 saya kan kuliah di Salatiga. Jadi 96 saya kuliah di Salatiga, saya masuk ke kelas kader guru, dari situlah saya
memulai pelayanan di bidang pelayanan sekolah minggu di gereja ini. Dan saya belum ada rencana untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau hanya sekedar pelayanan saja, karena saya kuliah di Salatiga kan saya pikir 4 tahun lah saya kuliah di Salatiga, jadi sambil mengisi waktu saya terlibat ke pelayanan, jadi belum ada untuk rencana menjadi hamba Tuhan atau seperti itu, Mas Johan. Mantap, mantap, mantap. Ada firman Tuhan yang ini, yang Ya, menguatkan saat ini. Sebenarnya kalau berbicara tentang rencana Tuhan, sebenarnya kan kita tidak bisa menyelami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Betul, Ada betul. kadang Ya. Ada dua aliran yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki rencana dan manusia tidak memiliki kehendak, tetapi ada aliran lain yang mengatakan manusia itu memiliki kehendak bebas dan Allah itu mengikuti aja, ikuti apa yang menjadi rencana manusia. Tetapi saya melihat kehidupan saya pribadi, sebenarnya Tuhan itu seperti membiarkan saya berjalan menurut rencana saya sendiri. Tapi sebenarnya Tuhan itu sudah punya rencana di dalam blueprint-nya Tuhan tentang diri saya secara pribadi. Dan mungkin rencana Tuhan itu terhadap diri saya, ya mungkin saya dibentuk untuk menjadi hamba Tuhan. Walaupun prosesnya sangat panjang, saya harus melalui berbagai macam hal yang tidak mengenakkan bagi diri saya, tetapi akhirnya saya bisa memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan, dan itu memang nggak mudah untuk memahami itu. Tetapi kalau saya membaca di kitab Ayub, di situ kan dikatakan bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Makanya saya coba pikir bagaimana saya men-sharingkan ini kepada teman-teman yang masih muda, bagaimana saya bisa memahami tentang rencana Tuhan di dalam diri saya gitu. Makanya saya coba menuliskan beberapa hal ya. Yang pertama itu percaya bahwa masa depan itu ada di dalam Tuhan. Seperti hanya di dalam Amsal 23 ayat 18 itu ya. Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan sia-sia atau hilang. Nah, itu yang harus kita percayai dulu di dalam Tuhan, seperti itu. Nah, setelah kita tahu dan percaya bahwa masa depan itu ada, kita harus percaya bahwa Allah itu memiliki rancangan bagi kehidupan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, di situ adalah rancangan Tuhan itu rancangan yang damai sejahtera. Itu yang harus kita percayai. Makanya dalam perjalanan kehidupan saya, walaupun menurut ukuran saya sebagai manusia itu tidak enak, tetapi di dalam bingkai iman percaya saya kepada Tuhan, itu rancangan damai sejahtera sebenarnya. Makanya selain saya percaya ada masa depan di dalam Tuhan, selain saya percaya bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan bagi saya, walaupun prosesnya itu memang tidak mudah. Akhirnya saya coba mengikuti rencana Allah itu sendiri di dalam Ayub maupun Mazmur 33 ayat 11 dikatakan di situ bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Saya harus mempercayai ada masa depan di dalam Allah. Saya harus mempercayai bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera adanya dan bukan kecelakaan. Dan itu cukup bagi saya untuk saya bisa memahami rencana Allah. Bagaimana caranya? Selanjutnya saya harus memahami, ya otomatis saya harus dekat dengan Tuhan. Saya harus komunikasi dengan Tuhan. Bagaimana saya tahu rencananya Mas Johan? Kalau saya tidak komunikasi dengan Mas Johan, saya tidak dekat dengan Mas Johan, saya tentu tidak akan tahu rencananya Mas Johan secara detail. Tetapi begitu kita komunikasi, oh Mas Yonatan bisa sharing di ngopi, di acara ngopi kita, ngobrol firman. Nah, itu kan rencana. Itu terjadi karena apa? Ada komunikasi, akhirnya menjadi dekat, saya tahu rencana itu. Kalau Mas Johan sama saya tidak ada komunikasi, tidak dekat,
saya kan tidak bisa sharing di ngobrol firman ini bersama-sama anak-anak kaum muda. Makanya dengan kita percaya ada masa depan, rancangan Tuhan yang damai sejahtera adanya dan bukan kecelakaan, dan kita hidup di dalam rencana Allah, langkah selanjutnya kita harus dekat. Kita harus dekat dengan Tuhan, supaya kita tahu rencana-rencana yang akan disampaikan kepada kita. Saya yakin kok Tuhan pasti memberikan sesuatu hal untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk menjadi pendeta ya teman-teman ya. Tidak harus menjadi pendeta sebenarnya ya. Apapun pekerjaan kita nanti, apapun nanti kita bekerja di mana, yang penting adalah bahwa Allah dimuliakan melalui kehidupan kita, dan dampaknya orang lain terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan, itu cukup bagi saya untuk tahu bahwa saya sudah ada di dalam rencana Tuhan. Karena untuk mengetahui rencana Tuhan secara detail itu sangat sulit, sangat sulit. Makanya kita yang harus, kita yang terbatas ini, saya membatasi melalui firman Tuhan yang saya baca. Oh, masa depan ada di dalam Tuhan nih. Oh, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan bagi saya, damai sejahtera adanya. Oh, saya harus hidup di dalam rencana Tuhan. Oh, saya harus dekat dengan Tuhan. Dan hasil akhirnya, Tuhan yang harus dimuliakan melalui kehidupan saya. Itu cukup bagi saya untuk saya tahu bahwa itu saya hidup di dalam rencana Allah. Entah pekerjaan sebagai pengacara, dokter, guru, bisnismen, apapun juga itu, kalau kita dekat dengan Tuhan dan hasil akhirnya Tuhan yang dipermuliakan dan nama Tuhan yang dimasyurkan melalui kehidupan kita, kita menjadi saksi bagi banyak orang, itu kita sudah hidup di dalam rencana Allah. Menurut saya seperti itu, Mas Johan. Siap, mantap. Gimana sih signal putus-putus nggak di sana? Putus-putus signalnya? Lancar. Lancar ya? Lancar. Oke. Lancar. Lancar jaya ya? Oke. Gitu Bu Sinta. Ya, apa yang sudah difirmankan suaminya. Apa saya yang putus-putus ya? Nah, Saya yang putus-putus? Ya, suara Mas Johan putus-putus. Oh, sayanya yang putus-putus ya? Iya. Sekarang lancar nggak? Sekarang lancar suara saya? Iya, kedengeran. Biar kita memperbaiki koneksi dulu nih, coba nih. Bagus ya? Iya. Ya, ini Halo? sudah bagus. Oke. Ya. Bagus. Ya. Puji Tuhan. Ya, memang rencana Tuhan tuh harus kita sikapi dalam setiap kehidupan kita, dan apapun yang Tuhan jadikan buat kita semua, satu tujuan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan, gitu ya, Mas ya. Ya. Dan kalau saya masuk di dalam komitmen untuk menjadi hamba Tuhan, walaupun sempat ada cita-cita, wah banyak hal lah cita-cita gitu ya, tapi saat saya memutuskan sungguh-sungguh untuk saya full time di pelayanan, pada saat saya memutuskan full time pelayanan, saya malah baru tahu bahwa saya masuk dalam rancangannya Tuhan, gitu ya. Saya belum cerita ke teman-teman semua, ya, karena saya tahunya pun setelah saya lulus SMA, ya. Bu Sinta juga saya nggak ceritain waktu persekutuan. Jadi setelah saya lulus SMA, saya ke Jakarta untuk saya sekolah lagi, tapi saya sempat bekerja segala macam. Lalu pada saat saya kembali ke Salatiga, saya baru diceritain. Jadi gini ceritanya. Saya ingat kok, saya tahun 96. Halo? Dengar suara saya? Ya, dengar. Iya. Tahun 96 saya ke Salatiga, dan saya sekolah di SMP Stella, Matutina. Lalu setelah saya lulus dari SMA, saya kembali main-main ke Salatiga nih, ya. Terus tiba-tiba saya ngobrol sama kakak sepupu saya di sana. Dia sempat nanya, Han, kalau kamu sekarang ikut pelayanan? Iya, saya ikut pelayanan. Oh, mau tahu nggak? Ada satu cerita. Apa Mbak ceritanya? Saya penasaran tuh. Gini,
waktu papa kamu sebelum meninggal. Jadi kalau papa saya tuh sebelum saya sekolah di Salatiga, dia sempat kecelakaan dulu. Jadi karena dia kecelakaan, saya jadi ditarik sama tante saya buat sekolah di Salatiga. Nah, waktu papa saya sekarat di rumah sakit, kakak sepupu saya dia berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan om saya, Tuhan, sembuhkan om saya gitu. Ya, Tuhan buat mukjizat buat om saya gitu kan. Kalau orang karismatik kan gitu kan doanya kan ya. Ya. Nah, lalu ada satu jawaban yang Tuhan buat saya, ini luar biasa saya bilang. Dia bilang gini, papa kamu, om kamu akan saya ambil, tapi anaknya akan menjadi hamba Tuhan. Saya di situ saya nangis sejadi-jadinya, Tuhan, ini toh rencana Tuhan buat saya, gitu loh. Dan Sinta sama Mas Yonatan mau tahu, saya sekolah teologi ya, kakak saya juga sekolah teologi ya. Cuman dia teologianya Katolik. Jadi kita berdua ini teolog, gitu loh. Ya kalau sekolah teologi sih belum tentu jadi hamba Tuhan gitu ya kan. Maksud saya belum tentu full di pelayanan gitu. Tapi paling tidak kita sama-sama belajar soal firman Tuhan bersama-sama gitu loh ya. Dimana masa muda saya, masa yang saya sampai ditarik ke Salatiga loh. Dan ternyata saya saat ditarik di Salatiga pun, itu karena saya masuk dalam rancangan Tuhan. 2 minggu yang lalu saya ketemu sama teman saya di Jakarta, teman saya SMP, ya. Dia bilang gini, Han, untung lu waktu itu ke Salatiga. Emang kenapa? Waktu lu berangkat ke Salatiga, kita semua satu sekolah nih, ya nggak semuanya sih, tapi semua teman-teman main saya, ini mereka terikat dengan narkoba semuanya. Semuanya pakai narkoba, bahkan waktu itu sempat ada sampel narkoba. Bayangin, saya sampai mikir, seandainya gue waktu itu masih sekolah di Jakarta, gue pasti pakai narkoba itu. Tapi Tuhan luputkan saya dipindahkan ke Salatiga. Ya, buat saya ini masuk dalam rancangannya Tuhan. Ya, dan saya percaya Mas Yonatan juga nggak ini kan Mas ya, nggak kecewa kan ya kalau nggak jadi hakim ya, nggak kesampaian jadi hakim gitu nggak? Ya. Awalnya sempat kecewa, ya. Tapi ada yang melatar belakangi kenapa saya sampai tidak menjadi hakim. Itu ada cerita lain, Mas Johan. Jadi Oke. Ini kali yang dibilang Bu Sinta tadi mau cerita nih. Sinta tadi bilang suami saya mau cerita. Dia minta cerita, orang dia pendeta. Karena mama saya kan Kristen, papa masih agama lain. Akhirnya tahun 69 atau 70 itu akhirnya papa masuk Kristen. Mama saya akhirnya nasar kepada Tuhan, berjanji pada Tuhan, kalau punya anak laki-laki, semua akan dijadikan pendeta. Ya, saya nomor 7. Kak saya nomor 4, itu jadi pendeta, nomor 5 jadi pendeta di Surabaya, nomor 6 jadi pendeta di Semarang. Saya tidak mau jadi pendeta. Karena saya berpikir, saya tahu itu ya. Saya berpikir kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya kan gitu. Jadi saya akhirnya punya cita-cita untuk jadi hakim, untuk bisa mendukung pelayanan dari kakak-kakak. Tapi rencana Tuhan lain memang. Setelah saya lulus jadi dari Fakultas Hukum, akhirnya saya di kepengacaraan, sempat saya di kantor pengacara di Surabaya, memang tidak sesuai dengan hati nurani. Banyak hal yang membuat saya itu dengan hati nurani, akhirnya saya keluar. Dari tahun 2002 sampai 2013 saya keluar masuk di berbagai macam perusahaan, dari pengacara masuk ke perusahaan, dari perusahaan satu, akhirnya kok hidup saya gini terus ya Tuhan. Sampai akhirnya itu tahun 2004, sebenarnya waktu saya berdoa, Tuhan hidup saya kok gini terus. Akhirnya ada satu suara yang sangat-sangat jelas di telinga saya.
persiapkan dirimu, waktunya tidak lama lagi. Cuma itu saja. Akhirnya saya tidak menanggapi itu. Karena saya berpikir, saya orang hukum, masa saya masuk ke pendeta itu sangat bertentangan kan gitu. Ternyata setelah saya bekerja, sampai itu Tuhan ulangi lagi di tahun 2013 waktu saya doa puasa karena kehidupan saya stagnan lah. Saya anggap kehidupan saya stagnan, tidak ada sesuatu yang bisa saya raih, yang saya capai. Hidup kok gini terus Tuhan. Di akhir 2012 saya berdoa lagi, suara itu terdengar lagi. Terdengar lagi. Persiapkan dirimu, waktunya tidak lama lagi. Saya di situ tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, saya menikah dengan Sinta 2008. Akhirnya waktu Tuhan konfirmasi untuk saya menjadi hamba Tuhan, akhirnya Tuhan, saya sudah punya istri, punya anak. Gimana ini? Akhirnya Tuhan, percayakan saja hidupmu padaku. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan yang menurut saya akan menuju kemapanan dan lumayan penghasilannya, saya tinggalkan. Saya cuma satu hal saya minta, Tuhan, kalau ini memang rencanamu, ada orang yang membiayai saya. Karena saya sudah tidak bekerja, otomatis saya keluar dari pekerjaan dan saya harus kuliah lagi. Cerita punya cerita, akhirnya orang yang dulu mempertobatkan papa saya, itu ngebel kakak saya nomor 1. Dian, ada ndak anak yang mau disponsori untuk sekolah teologi? Saya pulang kerja, kakak saya ngomong, Yonatan, tadi Pak Sigit kok bilang cari orang yang mau dibiayai untuk sekolah teologi. Di situ saya di dalam hati madeg gitu, kalau orang Jawa bilangnya, saya terkejut gitu loh, karena saya tidak pernah cerita. Dan saya dari situ, saya mulai memberanikan diri untuk melangkah di rencananya Tuhan. Tuhan sudah lama, saya dari 2002 sampai 2012, saya berjalan menurut rencana saya sendiri. Saya mengejar apa yang menjadi rencana saya sendiri dan stagnan. Dan saya coba, akhirnya saya 2013, saya dengan iman, saya mulai kuliah di STT Beria Salatiga sampai 4 tahun. Setelah itu baru saya tahu sebenarnya cerita tadi. Ternyata mama saya itu memiliki janji nazar kepada Tuhan karena papa saya masuk Kristen, sudah diselamatkan, akhirnya nazar, berdoa, dan itu tidak diungkap ke saya. Tetapi doa mama saya itu lambat laun dijawab. Sampai akhirnya saya di wisuda tahun 2017, mama saya baru ngomong ke saya baru tahu, Yun, sekarang kalau mama mati, mama sudah bisa nutup mata karena seluruh hutangnya mama ke Tuhan sudah terbayar lunas. Kamu sudah jadi pendeta, aku semua sudah jadi pendeta. Jadi saya sudah lunas tentang hutang. Akhirnya saya ngomong, Mah, kok tidak dari dulu dikata itu diungkapkan ke saya. Kalau dari dulu kan 96 saya tidak akan kuliah ke Salatiga, tapi itu sudah rencananya Tuhan. Kalau saya tidak kuliah di Salatiga, saya tidak ketemu Bu Sinta yang cantik ini kan gitu. Asik. Ya, asik. Itu bagian. Ya toh itu rencana Tuhan. Ya toh sampai akhirnya 96-97 kita punya cerita ya Mas Johan ya. Kita berdua punya cerita itu yang dikejar polisi itu. Toh. Jadi itu juga bagian rencana Tuhan itu. Sampai jatuh di dekatnya rumahnya Mbak Mardiana sekarang. Rumahnya Mbak Mardiana sebelah sana sekarang. Jadi di situ ya. untung, gitu. Itu bagian dari rencana Tuhan. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang tidak saya kenal sama sekali, tetapi sekarang menjadi keluarga. Bahkan perjalanan saya ke Salatiga pun itu dalam rencana Tuhan untuk membentuk saya menjadi belajar menjadi hamba Tuhan yang harus rendah hati. Saya memulai pelayanan di sini ngepet, memberikan gereja seperti saya omongkan tadi. Makanya itu persiapan. Sehingga seumpama nanti Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan, saya tidak menjadi hamba Tuhan yang takabur. Tetapi saya menjadi Tuhan yang tetap rendah hati, biarlah kemuliaan itu untuk nama Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Itu saja Mas Johan. Jadi sebenarnya
seluruh kehidupan kita itu tetap ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan sebenarnya. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap menjagai kita, tetap mengcover kehidupan kita sampai nanti rencananya Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi itu perjalanan. Untung saya ke Salatiga sehingga ketemu Mas Johan, bisa kenal sama Mas Johan. punya pengalaman yang istimewa dengan Mas Johan. Waktu itu gimana? Waktu itu gimana pengalamannya? Apa kesel lihat saya nih orang piye tuh maksudnya ini? Ya pengen dibantuin kok malah bikin celaka orang banyak gitu. Sebenarnya saya pribadi waktu kita jatuh ya, Mas Johan itu kan pakai kacamatanya lepas. Waktu saya itu sempat ada orang ini kacamatanya mau tak ambil, tak tinggal di sini biar kapok, saya bilang gitu. Saya minta maaf Mas Johan karena punya pemikiran itu dulu. Karena saya sempat merasa jengkel. Sudah saya suruh berhenti. Berhenti, nanti saya yang bayar uang pulangnya. Tapi kan Mas Johan terus ngegas sampai kita jatuh berdua itu. Hebat. Itu ada cerita kita berdua. Aduh. Tapi saya sudah memaafkan. Oke guys, aduh, iya, nggak gini Mas, saya ingat kejadian itu, ya. Cuman saya lupa siapa yang saya boncengin gitu. Saya lupa beneran. Ya. Siapa waktu itu yang saya ingat kejadian itu. Ya tapi ya inilah Tuhan lah ya. Jadi saya ngobrol sama teman kita namanya Saputro, terus saya ngobrol saya ngobrol dengan Sinta gitu ya, pas kebetulan saya lihat Facebooknya Mas Yonatan lagi khotbah, terus saya komenin ininya Sinta, terus Sinta lah yang ngasih tahu gitu, dia bilang, yo itu loh yang kamu ajak boncengan itu yang jatuh gitu. Saya itu ingat tapi saya lupa gitu. Bahkan saya sempat berpikir yang saya boncengin itu teman kita ya, Sin ya, temen SMA gitu loh ya, yang kita persekutuan bareng, karena waktu itu kita kan persiapan mau retreat tuh. Jadi kita cari dana, usaha dana gitu ya, usaha dana, jual apalah, jual makanan segala macem gitu loh ya. Makanan. Saya ingat kejadian itu cuma betulin kendaraan Zaman dulu habis 600 berapa gitu nggak tanah ya. Itu motor sepedanya Bukris itu saya sampai ngelihat sampai bus gitu, berasap gitu kan. Aduh gitu ya. Tapi itu jadi satu cerita gitu ya, dimana dalam kehidupan kita juga ada ya, mungkin itu sisi buruknya saya kali ya gitu ya. Jadi main terabas-terabas aja gitu ya, nggak mau taat gitu ya. Dan kita semua saat ini dipertemukan dalam satu pelayanan bersama-sama gitu, yang saya juga nggak pikir sebelumnya gitu ya. Saya nggak kepikiran teman-teman saya banyak yang menjadi hamba Tuhan, yang berani ambil komitmen untuk melayani bersama-sama gitu ya. Walaupun ada dalam pekerjaan, tapi bukan meluangkan, memberikan waktunya untuk melayani, kan ini sesuatu yang luar biasa gitu ya, yang kita perlu ajarkan kepada adik-adik kita semua, bahwa di dalam kesibukan mereka, untuk mereka ambil bagian dalam pelayanan, ini keren. Karena orang seringkali, wah gue sibuk, udah nggak sempet untuk bantu dalam pelayanan gitu loh ya. Tapi saya terus mengajarkan kepada adik-adik di bawah saya, khususnya teman-teman di NGC, Next Generation Community, di dalam kesibukan sesibuk-sibuknya, kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Ya, jadi Mas Yonatan, jangan takut untuk siapa jemaatnya gitu ya. Alkitab katakan ya, tuayan banyak tapi penuainya sedikit.
Iya, ya tuayannya banyak, tenang aja. Tuayannya masih banyak kok. Ya masih banyak yang akan Masih kita banyak, tuai ya. bersama-sama. Ya gitu ya. Jadi wah keren keren keren. Saya jujur dengar kesaksian tadi di mana Tuhan ternyata lewat orang tua gitu. Kalau saya tadi juga lewat kakak sepupu saya yang cerita, dan saya juga diteguhkan juga pada saat KKR di, kan saya kan di Betani ya, di Betani Salatiga. Waktu itu ada KKR orang Korea kalau nggak salah. Dia mendoakan saya, kamu akan dipakai Tuhan gitu loh ya. Saya pada saat itu tidak terfikir dalam kehidupan saya akan menjadi pemimpin di gereja sampai saat ini gitu loh ya. Tapi dengan saya menjadi pemimpin persekutuan aja saya udah bingung pada saat itu. Karena saya waktu itu pertama kali saya lahir baru, saya bertobat, tiba-tiba teman-teman ajak persekutuan dan persekutuan kita jadi besar, kita sampai gabung di sekolah bersama-sama dan sampai bikin retret gitu. Ini kenangan yang indah dan itu satu pembelajaran dalam kehidupan saya, dan sampai saat ini Tuhan pimpin saya untuk saya terus memimpin untuk generasi ini gitu ya. Makanya teman-teman semua tahu kalau ditanya, Han kalau pelayanannya apa? Tetap anak-anak muda. Saya nggak pernah lepas dari pelayanan anak-anak muda gitu ya. Kalau Mas Yonatan kan sudah ngurusin jemaat segala macem gitu ya. Bahkan saya buat waktu nelpon aja nggak ada waktunya gitu. Setiap saya telepon, waduh lagi konseling jemaat, waduh sibuk gini Pak Pendeta gitu ya. dan ya itulah, dengan Mas Yonatan ada di gereja ya, terus ya sebenarnya kalau Tuhan sudah berencana dari jauh-jauh ya untuk Mas Yonatan memimpin akan jemaat Tuhan yang ada di Salatiga gitu ya Mas ya. Yeah. Gitu ya. Yeah. Terus bagaimana nih saat ini untuk kita bisa meregenerasi? Ada gak rencana ada gak sudah terfikirkan gitu ya? Karena kita harus memikirkan generasi selanjutnya untuk pelayanan ini tetap ada gitu. Ada gak? Di dalam planningnya ada? Generasi pelayanan. Kalau regenerasi pelayanan di sekolah minggu, kita kan mesti selalu ada kelas kader guru untuk kita nanti bentuk mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik nanti di bidang sekolah minggu maupun gereja. Jadi kalau itu bagian dari kita untuk meregenerasi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi untuk yang kaum muda, memang ada beberapa kaum muda yang kita ikutkan Youth Pastor Institute supaya mereka punya pemahaman tentang pelayanan dan mereka bisa melayani generasinya. Dan ini pun bulan September dan Oktober ini kita akan ada training lagi untuk YPI selanjutnya. Itu di organisasi kami, Mas. Oke. Ada kaderisasi ya di situ ya. Ya. Tapi yang untuk terpanggil menjadi hamba Tuhan belum ada. Jadi dari gereja sendiri belum, dari lingkup kaum muda remaja yang terpanggil khusus gitu belum ada saat ini. Kami masih mendoakan lagi agar ada kaum muda yang mau menyerahkan dirinya sepenuh hati untuk pekerjaan Tuhan. Karena mungkin mereka masih takut bayangan-bayangan jadi hamba Tuhan itu nanti gimana kehidupannya, terus gimana makannya gini. Mungkin semua berbicara tentang perekonomian. Biasanya seperti itu yang membuat mereka mungkin masih enggan atau bimbang atau ragu-ragu untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dulu itu ada di benak saya seperti itu, saya ragu. Tapi setelah saya kenal siapa Allah yang saya sembah, saya tidak takut lagi. Karena sudah banyak hamba Tuhan yang lebih senior daripada saya, anak-anaknya juga tidak kekurangan itu.
Ya, Memang prosesnya tidak mudah, tapi hasil akhirnya itu betul. eh, eh, anak cucu itu tidak ada yang minta-minta, karena firman Tuhan kan Betul. mengatakan gitu di Mazmur, orang benar itu tidak ada anak cucunya sampai meminta-minta roti, bahkan memberikan pinjaman. Karena apa? Saya yakin Ya, saya punya Allah itu Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan saya secara pribadi atau kehidupan kita semua. Kalau Allah yes. memanggil kita, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Gitu aja, saya simpel aja, Mas Yohan. Jadi untuk Siap, siap. hal-hal yang lain gitu, biar Tuhan yang berpikir. Kalau saya kan memikirkan jiwa-jiwa yang di Ya, sini untuk masalah finansial, nanti Tuhan yang pikir. Saya tidak mau ambil pusing yang betul, urusannya betul. Tuhan. Saya pusing dengan urusan saya aja gitu. Makanya saya juga bingung, Mas. Kalau ada orang, kalau kita bilang kita memutuskan jadi hamba Tuhan, mereka langsung ngomong, lu mau makan apa? Ya makan nasi lah. Ya, buktinya kita sampai saat ini jadi hamba Tuhan, bisa makan enak gitu ya. Makan B2 tetap gitu loh ya, makan rica-rica tetap semuanya gitu ya. Tetaplah gitu. Nah, saya sekarang terakhir akan bertanya dengan Sinta. Sinta ini kan anaknya pendeta ini gitu ya. Itu ya. Sinta anak keberapa ya? Maaf, Sinta anak keberapa ya, Sin? Kenapa? Sinta anak keberapa kamu? Kenapa? Tidak jelas. Berapa bersaudara? Berapa bersaudara? Anak keberapa kamu? Posisinya anak keberapa? Bersaudara, anak ketiga, anak terakhir. Anak ketiga. Oh, anak terakhir. Tot. Oh, anak bontot. Iya, iya. Sempat terpikir gak anak bontot yang meneruskan pelayanan dari orang tua? Jujur ya, kalau secara pribadi aku nggak pernah berpikir untuk meneruskan ayah. Memang ayah saya pendeta ya, tetapi memang sampai saat ini pun aku belum ada keinginan atau panggilan gitu untuk jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Mungkin ya karena saya anak pendeta ya, jadi tahu kehidupan pendeta, susahnya, senengnya jadi anak pendeta itu banyak banget gitu ya. Kita sebagai anak pendeta harus selalu jaga sikap. Kadang kita sudah bersikap baik pun masih dibilang orang kurang baik. Apalagi kalau kita bersikap gak baik, wah terus jadi banyak omongan, jadi omongan banyak orang gitu loh ya. Ya jadi memang itu gak pernah terbersit sama sekali di benakku untuk aku jadi pendeta, karena melihat penggembalaan itu nggak mudah memang. Kayak papiku itu kan merintis ya, gereja-gereja di GEJA di sini itu dirintis oleh papi sendiri, dan itu banyak sekali suka dukanya, dan mungkin aku juga sudah merasakan hal-hal yang gak enaknya. Nah, tetapi aku bersyukur karena meskipun kami bertiga, aku dan kedua kakakku nggak terpanggil untuk jadi hamba Tuhan, tetapi bersyukur karena rencana Tuhan itu memang yang terbaik ya. Tuhan itu selalu punya rancangan yang tidak pernah gagal. Dan itu yang luar biasa yang aku alami, yang aku nikmati. Aku boleh kenal sama Mas Yonatan itu yang sekarang jadi suamiku, dan akhirnya pun bisa menjadi wakil ya, yang nantinya juga akan menggembalakan gereja di tempat ini, menggantikan ayah saya yang sudah tua. Dan itu aku rasa itu sesuatu yang luar biasa lah, rancangan Tuhan yang nggak pernah tak pikirkan ya, tetapi Tuhan juga selalu menyediakan orang-orang untuk pelayanannya gitu ya. Jadi pelayanannya tuh nggak terbengkalai gitu aja ya, meskipun anak-anaknya papi ada yang terpanggil, tetapi bersyukur karena pelayanan saya lebih senang pelayanan di bidang lain gitu ya. Jadi pelayanan itu kan banyak yang harus jadi pendeta itu tadi. Nanti kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Nah, Sinta, pada saat Mas Yonatan sekolah teologi sudah menikah belum ya waktu itu? Sudah. Punya anak satu. Sudah dua ya. Oh, sudah ya? Sudah menikah, sudah punya anak 2.
Kami berdua sempat bekerja Wah. di luar kota. Kami berdua sempat bekerja di Oh. luar kota, tetapi memang Oke. saya pribadi nggak kuat ya karena jadi kami sempat nggak pelayanan juga karena kan kami ada di luar kota. Oh. Biasanya selama bertahun-tahun gereja ya yang ngurusi kami berdua, tetapi setelah kami Hmm. otomatis kan kami nggak melayani gitulah, nggak melayani apa-apa gitu ya. Tetapi waktu itu Mhm. kami berdua harus meninggalkan anak kami baru umur 3 tahun. Aku tinggalkan dan Ya, ya. jadinya aku nggak kuat gitu ya. Jadi harus kembali lagi ke Salatiga dan mungkin itu aku rasa itu juga salah satu rencana Tuhan ya yang aku nggak pernah tahu gitu ya. Meskipun di luar Iya, kota iya, aku iya. kerja dengan gaji yang cukup besar gitu ya, daripada hanya di Salatiga nggak ngapa-ngapain, tetapi ya memang kalau Tuhan sudah punya rencana seperti itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, iya. Terus pada saat Sinta, mau tanya nih, pada saat Mas Ya, Yonatan memutuskan untuk dia sekolah teologi tuh gimana kamu jadinya? Kan otomatis kan dia dia tidak bekerja gitu ya. Terus anak dua masih kecil-kecil gitu. Gimana Sinnya? Dan sekolahnya di Salatiga lagi. Berarti gimana itu waktu itu? ya sempat ada rasa khawatir gimana nanti tentang kehidupan gitu ya. Tetapi aku Ya, terus terang mendukung, aku tetap sangat mendukung untuk mendukung dia hmm, untuk menanggapi panggilan itu. Dan aku hmm, percaya yang Pak Yud katakan tadi bahwa kita akan tetap terpelihara lah, entah gimana caranya ya, posisi Pak Yung ya, nggak kerja tapi harus kuliah gitu, tetapi aku ya. percaya selalu Tuhan akan menyediakan semua yang kami perlu. Aku mendukung sangat ya, karena sangat mendukung waktu itu. Berarti pada saat Mas Yonatan kuliah, semua sudah di Salatiga dong? Sudah tidak bekerja dong? Berarti sudah tidak bekerja di luar kota? Enggak, kita kembali lagi ke Salatiga. Oh, oke. Oke, 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 oke. Good. Jadi Mantap bisa ya. melayani lagi di sini. Haleluya, puji Tuhan. Iya, iya, betul. Keren nih, keren. Ya, jadi memang eh, rencana Tuhan tuh selalu tepat pada waktunya gitu ya. Walaupun kalian sempat di luar kota dengan kerjaan yang bagus-bagus, ya. Sempat di kota mana waktu itu kerja? Sama tempat kerjanya Mas Yonatan sama Gresik, Sinta. Gresik, iya di Gresik, Gresik. Jawa Timur. Waduh, men. Iya. Oh, Sinta di mana Sinta? Sama, di Sama. Gresik. Kita berdua pergi ke Gresik ninggalin anak. Wah, Re. Aduh, sempat berapa tahun itu? Sempat berapa tahun dijalanin? Oh, nggak sampai bertahun-tahun. Saya 2011 sampai akhir 2000, saya 2 tahunan. Saya dulu yang kerja di sana. Terus habis gitu Sinta nyusul. Tapi dia enggak bertahan lama di sana, mungkin 3-4 bulan karena dia enggak biasa pisah dengan pelayanan. Saya tahu dia walaupun dia tidak terpanggil menjadi hamba Tuhan, tetapi kehidupannya sejak kecil sampai dia besar dia sudah bergelut di pelayanan. Jadi kalau dia bekerja di bidang sekuler itu bukan panggilannya dia. Saya menyadari itu, saya paksa untuk kerja di bidang sekuler, artinya supaya mendapatkan secara finansial kita bisa mapan, tetapi saya kan tidak bisa memaksakan itu. Akhirnya selama waktu beberapa bulan itu dia tidak bisa menikmati, akhirnya dia pulang lagi. Setelah dia terlibat pelayanan lagi di sini, ya ada sukacita lagi. Berarti panggilannya dia kan melayani, walaupun tidak jadi hamba Tuhan. Entah tidak jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, tetapi dia sudah dibentuk untuk menjadi seorang pelayan di bidang yang lain gitu, Mas Johan. Ya, sip. Saya mau tahu, Sinta apa sih pelayanannya kalau di gereja? Guru sekolah minggu, kemudian saya guru sekolah di kaum wanita muda.
di Oke. Komisi Kaum Wanita Muda, kemudian Wow. serabutan lah kan aku. Mana yang perlu? Serabutan. Berarti menyampaikan firman Tuhan juga dong. Kan guru sekolah minggu menyampaikan kan ya. firman Tuhan. Di wanita menyampaikan firman Tuhan gitu ya. Kalau pendeta itu cuman titel, cuman jabatan organisasi gitu ya. Tapi dengan Anda menyampaikan firman Tuhan terus, Anda ya sudah menjadi benar-benar hamba Tuhan yang melayani di ladangnya Tuhan. Itu luar biasa. Amin. Aduh, ya puji Tuhan. Oke, berarti selama pandemik ini tetap online ya di Facebook ya, saya lihat ya. Selalu di Facebook ya. Ya, ada streaming, ada Sudah yang tatap tatap muka. muka, Ada tapi kita streaming. streamingkan juga. Streaming juga. Oke. Keren. Nggak bikin YouTube ya? Nggak bikin di YouTube channel gitu nggak ya? YouTube udah ada. YouTube channel kita punya, tetapi Kemarin waktu online benar-benar online. waktu benar-benar online itu kita di YouTube. Tapi sekarang kan gereja di Salatiga sudah diizinkan untuk ibadah tatap muka, tetapi kita tetap Iya. kita streamingkan. Tidak kita upload di Tidak kita upload di YouTube. YouTube tapi di Facebook. Di YouTube Kalau ya. kemarin selama bulan April itu April, Mei, Juni, Juli sampai Juli di YouTube sih memang. Ya. Setelah tatap muka baru di Ya. Facebook. Oke, aduh sebenarnya pengen banget nih, masih banyak cerita-cerita tapi waktu kita sudah mau selesai, nggak sengaja, nggak terasa ya kita sudah hampir 1 jam, ya tinggal 8 menit lagi akan selesai gitu ya. Terima kasih sekali lagi waktunya Mas Yonatan, Sinta, terima kasih sudah bisa bagi share buat kita semua. Satu hal, semua teman-teman muda dimanapun engkau berada, sedang apapun keadaanmu saat ini, saya cuma ingatkan buat kita semua, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidupmu. Ya, Tuhan yang pimpin kita, ya, untuk kita melakukan bagian kita. Satu ayat untuk menutup, akan saya bacakan satu ayat untuk kita menutup dalam acara ngopi bareng NGC ini. Di Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Dengan cepat aja, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi Tuhan mempersiapkan kita, sadar tidak sadar, ya Tuhan sudah mempersiapkan kita. Contohnya teman kita ini yang luar biasa, sekolah udah ahli hukum gitu ya, Sinta sudah bekerja dengan bagus, tapi semua harus kembali ke Salatiga untuk kerajaan Allah tetap ditegakkan di GSJA. Apa namanya GSJA apa? Kristus Raja. GSJA Kristus Raja. Kristus Raja gitu ya. Aduh, saya pengen lagi untuk main ke sana itu, GSJA Kristus Raja. Ya. Silahkan, kapan-kapan boleh mampir sini. Kapan-kapan saya mampir ke situ ya. Oke, itu aja. Oke, teman-teman NGC semuanya, siap. Puji Tuhan. Nanti God's Plan yang ketiga kita akan bertemu dengan pendeta juga dari JKI, Anton ya, teman kita Anton gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lah. Ya, dari JKI. Sebenarnya ada Iwan juga, saya mau ajakin tapi Iwan kagak berani. Saya bilang kalah sama Sinta. Sinta aja berani, Siapa? masa Iwan nggak berani. Gitu. Siapa? Iwan. Oh iya. Ito juga ada di Surabaya itu. Ito. Oh, saya minta kontaknya ya, gitu ya. Ya. Saya bisa ngobrol. Oke, itu aja. Mari saya minta Mas Yonatan untuk menutup dalam doa. Waktu kita tinggal 5 menit. Silakan Mas. Oke. Ya.
Tuhan Yesus akan memberkati setiap teman-teman NGC yang sudah melihat dan menyaksikan acara kami. Biarlah Kau berikan kepastian di dalam kehidupan mereka bahwa Kau adalah Allah yang sangat bertanggung jawab dan mengasihi mereka, Bapa, sehingga mereka boleh menyediakan seluruh hidup dan waktunya untuk melayani Engkau. Karena melayani Engkau adalah kebanggaan, melayani Engkau adalah keuntungan bagi kami. Kau akan memberkati studi mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, sehingga teman-teman yang ada di NGC pun menjadi berkat bagi banyak generasi ini, Bapak. Ada generasi yang dititipkan, dan Kau akan memberkati Mas Johan juga sebagai gembala kaum muda. Kau akan memberikan hikmat, kemampuan ilahi, dan karunia-karunia khusus untuk boleh mengembalakan setiap anak-anak kaum muda, untuk bekerja bersama-sama, berjuang, memenangkan generasi, dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memberkati seluruh teman-teman yang ada di NGC, Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semua teman-teman NGC, terima kasih yang sudah menyaksikan. Mas, kalau di NGC ada ini, Mas, ada slogannya. Kalau saya bilang NGC, ntar Mas Yonatan sama Sinta bilang break the limit ya. Kalau saya bilang NGC, Mas Yonatan sama Sinta bilang break the limit. NGC! Break the limit! Asik. Nah, kalau saya bilang kita bergerak, kalau saya bilang kita bergerak, kalau kalian bilang kita berdampak gitu ya. Oke, siap ya? Kita bergerak. Kita bergerak apa? Kita berdampak bilangnya. Oh. Kalau saya bilang kita bergerak, kalau kalian bilang kita berdampak. Oke, 1, 2, 3. Kita bergerak. Kita berdampak. Asik. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih buat waktunya. Salam buat papanya. Terima kasih. Salam keluarga. Tuhan berkati. Sehat selalu ya. Thank you. Ya. Oke. Oke.